Istirahat mau dulu. Istirahat. Beli. Berapa Ki? Bisa. Beli. Makasih. Jaga tak ada satu tak. Harga dekokannya 5.000, harga kopinya juga 5.000. Harus kau tahu berita baru, sekarang kok iPhone keluar edisi terbaru. Tas kamera dua tuh deh. Tas kamera. Foto ki weh. Tiga kok. Guys, sorry na telat ka. Ada bisa ji. Dia ada gosip apa nih? Enggak penting banget juga. Oh. Guys, BTW tadi masih bahas apa? Yang tugasnya kasih di Pak. Iya. Sudah nih tugasnya tugas apa? Ya, tugas yang mana itu Ada itu yang dosen. Iya. Ya. Iya, nanti dia fotonya tadi. Iya, fotonya dia. Foto yang tadi di sini. Sambil bareng iya dong. Dapat keluaran terbaru ini muka juga. Iya gimana ya? Aku juga makanya mama aku udah suruh belikan yang barunya juga. Iya sih ganti perubahan. Kapan? Selesai. Kalau Cica kapan upgrade HP-nya? Iya, kapan ya? Dan tentu ini kalau ada rezeki nanti kau berbagi juga. Kak, ciri-ciri nih Kak. Apa dia mulia ini? Ngapain Kak? Memang. Ini tuh tadi dari Kak Nongki sama teman-temanku. Terus ini tuh HP ku mami yang jadul sekali. Yang lain tuh teman-temanku pakai HP keluaran terbaru semua. Jadi kayak kalau malu Kak Nongki sama mereka. Terus mau ganti ke HP baru? Iya bisa kapan itu belikan HP baru kayak teman-temanku karena kalau malu Kak Nongki kalau HP ku mami yang kayak jadul sekali. Korong tahu nih hasil pekerjaanku dari perusahaan bagaimana. Maka kayak untuk saja untuk sehari-hari saja tidak cukup nih. Lebih lagi dulu tunggu ku tabungan ke uang supaya bisa beli HP baru. Sekarang itu mau jadi belikan Kak. Iya mau ji cuman nabung Kak dulu. Iya balik nanti kita belikan Kak karena nggak enak ketemu teman-temanku kumpul-kumpul kalau HP ku ini yang jadi dipakai. Sabar itu dulu. Nanti aku belikan kalau ada di uangku. Yang tahu penghasilanku. Iya kebalik nah. Sekarang mau Balik. Oke. Mau dulu makan. Assalamualaikum, Rizka.
Ya Kak, tunggu. Apa itu kita beli? Ini makanan kubelikan ko dek, tapi minta maaf mami kak karena makanan seadanya di kodong yang bisa kubelikan ko. Ya tidak apa-apa jika. Kak, Kenapa ki dek? Cerita ki kalau ada masalah tak? sebenarnya ini pembayaran SPP ku terakhir nih besok. Aduh, bagaimana mi kodong ya ini dek? Bukannya ndak mau kak bayarkan ku SPP nu. Kudukung sekali kau untuk lanjutkan ki pendidikanmu. Cukup saya nih saja yang merasakan bagaimana pahitnya kalau tidak berpendidikan ki. Tapi jujur, sekarang tidak ada sekali mi kodong uangku untuk bayarkan ku SPP-mu. Ini saja tinggal sisa berapa mami kodong uangku. Mana mi lagi untuk makan tak sehari-hari. Kenapa nih Kak? Susah sekali keuangan tak. Biar makan sehari-hari teh itu susah tongki. Padahal kalau mau dibilang kerja jeki pontang panting, tapi tetap jeki kesusahan masalah makanan sehari-hari tak. Begitulah dek, kalau kita hanya kerja sebagai guru yang kerja di perusahaan yang memberikan gaji seenaknya, tidak sesuai dengan kinerja yang kita lakukan. Jadi bagaimana Mika dengan pembayaran SPP ku ini? Insya Allah dek, saya akan berusaha. Saya pasti akan membayar uang SPP-mu bagaimanapun caranya. Yang sabar kona dek. Ya. Semua dekat padanya, kehidupannya tak kenal frustrasi, tiada rumus gengsi. Pak, ada yang ingin mau ketemu sama Pak? Apakah dipersilakan? Baik, silakan semua. Baik, dipersilakan untuk masuk. Selamat siang, Pak Ali. Baik, silakan mari duduk. Baik, jadi begini Pak Ali, ada yang perlu kita bahas mengenai kerjasama dalam pembelian pada perusahaan kami. Baik, Pak Apip, untuk mengenai kerjasama dari perusahaan kita, apakah produk yang Bapak Apip ini tawarkan kepada masyarakat dan alangkah lebih baiknya jika terdapat proposal yang dapat kami lihat? Nah, baik, berikan tolong memberikan daftar produknya kepada Pak Ali. Baik, Oke, lebih menarik ya, mengenai harga dan kualitas dari Bapak Apip ini apa yang akan ditawarkan? Ya, jadi tentunya untuk Bapak, produk yang kami tawarkan itu tentunya harga yang murah dan pada kualitas produk kami akan menjamin bahwa kualitas yang kami berikan kepada perusahaan Pak Ali itu sesuai dengan keinginan Bapak. Baik, Ibu Asai, tolong dikonfirmasi dan ditindaklanjuti dari proposal dengan Pak Apip ini. Oh betul Pak, ya, produk yang ditawarkan oleh Pak Afik ini sangat murah sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Oh baik, kalau begitu saya sangat setuju dengan kerjasama kita dan Bu Asai tolong untuk diurus kerjasama lanjut dari perusahaan Pak Apip. Baik Pak. Ya, baik Pak Ali, kami sangat menghargai atas kerjasama ini dan kami berharap akan saling menguntungkan pada perusahaan kami dan pada perusahaan Pak Ali. Baik, kami juga berharap dapat bekerja sama dengan baik terhadap perusahaan Pak Apip. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak hari ini. Bu, berapa ini? Iya, mahalnya Ibu. Nah ini harga lomba Ibu ini juga. Itu 20. Biar balik Bu. Itu sama ini berapa semua? Sampai ini. 100.000 Bu. Astaga Bu.
mahal sekali, kayak naik sekali. Iya, biar di mana-mana kita beli naik semua. Saya ini tadi belanja ke satu tempat begini 100.000. Pusing kan, nggak tahu mak di mana mau belanja lagi. Apalagi bawangnya, Beb. 20.000 tiga. Nggak tahu bagaimana nih. Cuma atur keuangan. Harus lagi barang-barang gitu. Mama lagi pergi beli. Satu orang di rumah apa? Iya. Iya, jadi masa ibu mahal lagi barang? Iya, astaga. Baru dibeli. Dan kak belanja kodong bunda. Tahu ini mahal sekali satu kantung begini. Berapa begini bu? 100.000 bu. Bawang 3 ji bawang 20.000 bu. Mahal sekali. Ibu deh habis di barang rumah aku baru dulu. Bukan pergi beli ini. Pusing mah juga ini nggak tahu pak di mana mau cari minimarket atau tempat pasar yang murah. Ininya 2 kali lipat naik bu. Iya dong. Iya susah jadi. Bukan juga ini pergi beli. Iya pale. Tapi mau di apa ini mau pergi beli. Iya pale bu. Iya makasih ibu di. Iya bu. Mohon maaf Pak Afif. Ya, ada apa? Di depan ada masalah nih Pak Afif, ada keributan. Katanya ini bertemu dengan Bapak. Ayo, kita coba lihat dulu juga. Oke. Adikku belum pergi makan Cak Dina. Tolong tenang Bapak Ibu. Kurang ajar tuh. Bisa. Ayo Bapak Ibu, sabar dulu ya. Katanya kalau di sini kami menuntut gaji para buruh dan para pekerja. Baik. Dengar dulu. Karena gajinya tidak sesuai dengan kinerjanya. Betul. Ibu hari lama kita Jadi Tolong tenang Bapak Ibu. saya minta rasanya gaji para buruh dan gaji para pekerja dinaikkan secepatnya. Betul teman-teman? Baik. Dengar dulu toh. Nah, mari kita pimpinan lempar ke batu ini pimpinan. Persoalan gaji tentang pekerja di perusahaan kami itu bisa dibicarakan baik-baik teman-teman. Apa anak-anak belum pada gaji? Nanti bisa dibahas Sedikit itu. sekali gaji. Bisa dibicarakan baik-baik. Baik, pada ekonomis kapitalisme yang telah diilustrasikan, perlu kita ketahui bahwa tujuan dari kapitalisme itu sendiri adalah untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Uang adalah tahta tertinggi dalam kapitalisme, serta pemilik modal atau perusahaan ini membangun atau membuat bisnis dalam bidang pertanian serta mempekerjakan para buruh, di mana para buruh ini mengaku bahwa upah yang diberikan dengan jam kerja itu tidak sesuai yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. Maka dari itu para pekerja atau buruh ini protes kepada perusahaan tersebut atau melakukan demo. Serta kapitalisme itu sendiri tujuannya hanyalah untuk meraih keuntungan. Kapitalisme itu tidak mempekerjakan pemerintah. Intervensi pemerintah dalam kapitalisme itu hanya sangat kecil, atau biasa kita kenal dengan the invisible hand. Nah, pada kapitalisme ini, perputaran uang itu hanya berputar pada satu perusahaan itu saja. Perlu kita ketahui bahwa perusahaan ini membuat atau mendirikan sebuah pasar tradisional atau supermarket, di mana ketika para pekerja atau para buruh ini ingin berbelanja, maka ia pastinya dan akan berbelanja di pasar atau supermarket tersebut, di mana perputaran uangnya akan berputar pada perusahaan itu saja. Itulah disebut dari kapitalisme. Selanjutnya adalah menggambarkan bagaimana sistem ekonomi sosialisme ini, di mana seluruh hasil produksi dari perusahaan tersebut itu dikuasai oleh negara, sehingga proses distribusinya juga itu dikelola oleh negara. Nah, berdasarkan teori Karl Marx, seorang revolusioner asal Jerman, dalam bukunya Das Kapital berisikan tentang pendapat-pendapat Karl Marx mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya itu tentang mekanisme sistem ekonomi sosialisme yang bersirikan. Yang pertama itu sumber daya dan pengelolaannya itu dikelola oleh pemerintah. Yang kedua, perencanaannya juga disusun oleh pemerintah. Yang ketiga itu produksinya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat itu inisiatif dan hak milik perseorangan itu dibatasi karena semuanya diatur oleh pemerintah. Namun sistem ekonomi sosialisme ini juga mempunyai impact baik karena semuanya diatur oleh pemerintah, jadi pendistribusiannya itu dilakukan secara merata, jadi tidak ada kesenjangan antara kalangan yang kaya maupun kalangan yang miskin.
ekonomi Islam sendiri tidak hanya membahas terkait persoalan dunia saja, tetapi juga mencakup persoalan-persoalan akhirat. Nah, ekonomi Islam merupakan sebuah sistem perekonomian yang berlandaskan syariat Islam. Ada 5 prinsip yang dipegang teguh oleh ekonomi Islam, yaitu prinsip tauhid, khilafah, adil, nubuwah, dan ma'ad. Nah, ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip syariah yang biasa kita kenal dengan maqasid syariah. Nah, ada 5 tujuan dari maqasid syariah itu menurut Imam Al-Ghazali, yaitu pertama menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga agama, keturunan, dan juga menjaga akal. Oke. Oleh karena itu, ekonomi Islam hadir menjawab permasalahan mengenai konsep kapitalisme dan sosialisme. Kedua sistem tersebut, yakni kapitalisme dan sosialisme, kita tidak bisa kompromikan dengan ekonomi Islam. Mengapa demikian, teman-teman? Karena kapitalisme dan sosialisme, kedua sistem ini dia hanya merujuk kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sedangkan ekonomi Islam dia tidak hanya merujuk kepada hal-hal yang bersifat duniawi, tapi dia juga merujuk ke hal-hal yang bersifat akhirat. Nah, akhirat di sini kaitannya sangat erat dengan tataran teoretik dan aplikatif yang berbasis religius. Nah, lantas bagaimana sih perkembangan saat ini, perkembangan zaman yang sering kita sebut modernisasi, dan di era kontemporisasi ini sesuai perspektif ekonomi Islam? Nah, kejadian-kejadian tadi menggambarkan bahwa keadilan yang menjadi salah satu maqasid syariah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Kenapa? Kita dalam ekonomi Islam mengakui adanya sistem ekonomi kapitalis yang bersifat kepentingan pribadi, dan juga mengakui adanya sistem sosialis yang bersifat kebersamaan, dan pemerintah menjadi otoritas tertinggi dalam mengambil keputusan. Kejadian-kejadian tadi menggambarkan bahwa ekonomi Islam mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya keserakahan, akibat adanya hal yang perlu diselesaikan dengan menjadikan maqasid syariah sebagai alasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, ekonomi Islam merupakan salah satu alternatif untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat.